tugas mata kuliah metode penelitian. Baik, langsung saja ke materinya. Baik, yang pertama saya akan membahas materi dengan judul Analisis Teknik Etnometodologi yang mendalam. Etnometodologi adalah pendekatan dalam sosiologi yang mempelajari bagaimana individu dalam masyarakat menciptakan, memahami, dan mempertahankan realitas sosial melalui interaksi sehari-hari. Pendekatan ini pertama kali dikembangkan oleh Harold dalam bukunya Studies in Ethnomethodology 1967. Pendekatan ini berbeda dari teori sosiologi tradisional yang sering melihat struktur sosial sebagai sesuatu yang sudah ada dan bersifat mengikat individu. Etnometodologi menekankan bahwa struktur sosial bukan sesuatu yang tetap, melainkan dibentuk, dinegosiasikan, dan diinterpretasikan oleh individu dalam kehidupan sehari-hari. Dalam praktiknya, etnometodologi mencoba menggali aturan sosial yang seringkali tidak disadari, namun tetap dipatuhi oleh individu. Dengan memahami bagaimana orang menciptakan dan menafsirkan makna dalam interaksi sosial, etnometodologi membantu mengungkap cara kerja struktur sosial dari perspektif individu. Nah, selanjutnya kita masuk di konsep utama dalam etnometodologi. Etnometodologi memiliki beberapa konsep utama yang menjadi dasar dalam analisis interaksi sosial. Yang pertama ada indexically atau keterkaitan konteks. Konsep ini mengacu pada gagasan bahwa makna suatu tindakan, kata, atau interaksi selalu bergantung pada konteks di mana ia terjadi. Kata-kata yang sama bisa memiliki makna yang berbeda tergantung pada situasinya. Contoh, jika seseorang mengatakan saya paham dalam kelas, itu bisa berarti mereka benar-benar memahami pelajaran atau hanya sekedar sopan santun terhadap guru. Yang kedua ada reflexivity atau refleksivitas. Refleksivitas mengacu pada fakta bahwa individu tidak hanya mengikuti aturan sosial, tetapi juga secara aktif menciptakan dan menyesuaikannya sesuai kebutuhan. Struktur sosial bukan sesuatu yang tetap dan mengikat, melainkan hasil dari tindakan manusia yang terus diperbarui. Contohnya, dalam sebuah diskusi kelompok, aturan siapa yang berbicara dan bagaimana seseorang merespons tidak selalu ditetapkan sebelumnya, tetapi secara spontan dikelola oleh peserta diskusi. Yang ketiga ada accountability atau dapat dipertanggungjawabkan. Dalam interaksi sosial, individu selalu berusaha untuk membuat tindakannya nampak logis dan dapat dipahami oleh orang lain. Jika seseorang bertindak secara tidak biasa, maka harus memberikan alasan yang dapat diterima agar tidak dianggap menyimpang. Contohnya, seseorang yang terlambat masuk kelas mungkin akan mengatakan, "Maaf, saya terjebak macet," agar tindakannya lebih bisa diterima oleh orang lain. Yang selanjutnya kita masuk di konsep-konsep dasar etnometodologi. Beberapa konsep dasar dalam etnometodologi yaitu indeksikalitas, refleksivitas, dan akuntabilitas. Indeksikalitas merupakan tahapan mencari ungkapan atau bahasa tubuh yang muncul di antara individu maupun komunitas. Indeksikalitas digunakan oleh anggota untuk memahami situasi tertentu yang menggunakan unsur kalimat yang dikontekskan pada situasi tersebut. Berangkat dari kesepahaman terhadap konteks tersebutlah anggota dapat berinteraksi dengan menggunakan unsur kalimat dan dikontekskan pada situasi yang dikehendaki. Tetapi kembali lagi, sejauh itu masuk akal bagi para anggota sehingga tidak merusak keteraturan. Berdasarkan konsep indeksikalitas, etnometodologi dituntut untuk mampu menempatkan dirinya pada situasi yang dimaksud para anggota, bukan malah memaksakan pandangannya tentang realitas kepada para anggota. Selanjutnya yaitu konsep yang mengacu pada usaha anggota untuk mempertahankan anggapan-anggapan tentang realitas sosial. Ketika anggota mempunyai anggapan tertentu, kemudian ia bertindak berdasarkan anggapan tersebut, secara kebersamaan ia sedang berusaha membangun suatu realitas dan mempertahankan anggapan tersebut. Namun, jika tidak terjadi
adalah tidak sesuatu yang realitas, dalam artian dia gagal membangun realitas berdasarkan anggapan awal tadi. Maka anggota bertindak secara refleksif yang bertujuan untuk mempertahankan anggapan awal tadi. Kemudian berangkat dari anggapan tersebutlah kita dan teman kita berhasil membangun dunia sosial. Yang selanjutnya kita masuk di teknik analisis dalam etnometodologi. Etnometodologi menggunakan berbagai teknik analisis untuk memahami bagaimana individu membangun dan menafsirkan realitas sosial. Berikut adalah beberapa teknik utama yang digunakan. Yang pertama ada analisis percakapan. Analisis percakapan adalah metode yang digunakan untuk meneliti bagaimana makna diciptakan dalam interaksi verbal. Beberapa aspek utama dalam analisis percakapan meliputi turn taking atau giliran berbicara. Bagaimana individu mengatur siapa yang berbicara dan kapan. Yang selanjutnya ada repair mechanism atau mekanisme perbaikan. Bagaimana individu memperbaiki kesalahan dalam percakapan. Yang selanjutnya ada pasangan bersebelahan, yaitu struktur komunikasi seperti tanya jawab atau salam balasan. Contoh studi itu ada seorang etnometodologi bisa meneliti bagaimana seorang dokter berbicara dengan pasien untuk menciptakan suasana yang profesional namun tetap ramah. Dalam interaksi layanan pelanggan, analisis percakapan bisa digunakan untuk memahami bagaimana pegawai kasir menciptakan kesan sopan dan ramah kepada pelanggan. Yang kedua ada eksperimen pelanggaran norma. Teknik ini dikembangkan oleh Harold untuk menguji aturan sosial dengan sengaja melanggar norma dalam interaksi sehari-hari dan mengamati reaksi orang lain. Contohnya yang pertama itu ada berperilaku seperti orang asing di rumah sendiri. Seseorang bertingkah seperti tamu di rumahnya sendiri, berbicara dengan keluarga secara formal dan meminta izin untuk melakukan hal-hal kecil seperti duduk di sofa. Hasil ini keluarga biasanya merasa aneh dan bingung karena norma sosial yang tidak tertulis telah dilanggar. Yang kedua, tidak menjawab salam dengan cara yang wajar. Jika seseorang menyapa selamat pagi, lalu kita menjawab dengan kenapa kamu bertanya begitu, maka orang lain akan merasa bingung atau tidak nyaman. Hasilnya, orang akan mencoba mencari makna di balik respons yang tidak biasa tersebut. Yang ketiga, ada mengubah cara berinteraksi dalam antrian. Berdiri sangat dekat dengan seseorang dalam antrian tanpa alasan yang jelas. Hasilnya orang lain mungkin merasa tidak nyaman dan akan mengubah posisi mereka untuk menciptakan jarak yang dianggap normal. Teknik ini membantu mengungkapkan norma sosial yang biasanya tidak disadari tetapi menjadi dasar dalam interaksi sosial. Yang ketiga ada analisis naratif. Analisis ini meneliti bagaimana individu menggunakan cerita atau narasi untuk membangun identitas sosial dan memberikan makna dan pengalaman mereka. Dalam wawancara kerja, kandidat secara menyusun cerita tentang pengalaman kerja mereka dengan cara yang menggambarkan mereka sebagai pekerja keras dan berkompeten. Dalam penelitian medis, pasien sering menggunakan narasi untuk menjelaskan penyakit mereka dengan cara masuk akal bagi dokter. Yang keempat, ada studi dokumen dan artefak sosial. Teknik ini menganalisis bagaimana dokumen, teks, atau media mencerminkan dan membentuk interaksi sosial. Contohnya, analisis terhadap memo perusahaan dapat mengungkapkan bagaimana hubungan antara atasan dan bawahan dibentuk melalui komunikasi tertulis. Yang selanjutnya kita masuk di kelebihan dan kelemahan etnometodologi. Kita masuk di kelebihannya, yaitu yang pertama dapat memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana aturan sosial terbentuk dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengungkapkan aspek interaksi sosial yang sering diabaikan dalam penelitian sosiologi tradisional. Yang ketiga, ada mengungkapkan studi yang lebih kontekstual dan berbasis pengalaman nyata individu. Nah, selanjutnya kelemahan. Yang pertama itu sulit untuk digeneralisasi karena berfokus pada situasi yang sangat spesifik. Yang kedua, tidak menawarkan teori sosial besar atau prediksi sosial yang jelas. Yang ketiga, bisa subjektif karena bergantung pada interpretasi peneliti terhadap interaksi sosial. Contoh penerapan etnometodologi dalam berbagai konteks. Yang pertama, studi tentang media sosial.
meneliti bagaimana individu membentuk identitas online mereka melalui postingan dan interaksi di platform seperti Instagram dan Twitter, melihat bagaimana norma sosial dalam platform digital berbeda dengan interaksi di dunia nyata. Yang kedua, penelitian di ruang kelas, mengamati bagaimana aturan kelas ditegakkan dan dinegosiasikan oleh guru dan siswa, memahami bagaimana siswa menggunakan bahasa dan perilaku tertentu untuk menunjukkan kepatuhan atau perlawanan terhadap otoritas guru. Yang ketiga, ada studi tentang dunia kerja, menganalisis bagaimana komunikasi antara karyawan dan manajer membentuk hierarki di tempat kerja, memahami bagaimana aturan tak tertulis seperti cara berpakaian atau berbicara memengaruhi dinamika kantor. Etnometodologi menekankan bahwa struktur sosial bukan sesuatu yang tetap, melainkan dibentuk, dinegosiasikan, dan diinterpretasikan oleh individu dalam kehidupan sehari-hari. Dalam praktiknya, etnometodologi mencoba menggali aturan sosial yang seringkali tidak disadari, namun tetap dipatuhi oleh individu. Dengan memahami bagaimana orang menciptakan dan menafsirkan makna dalam interaksi sosial, etnometodologi membantu mengungkap cara kerja struktur sosial dari perspektif individu. Nah, selanjutnya kita masuk di konsep utama dalam etnometodologi. Etnometodologi memiliki beberapa konsep utama yang menjadi dasar dalam analisis interaksi sosial. Yang pertama ada indeks Sikeli atau keterkaitan konteks. Konsep ini mengacu pada gagasan bahwa makna suatu tindakan, kata, atau interaksi selalu bergantung pada konteks di mana ia terjadi. Kata-kata yang sama bisa memiliki makna yang berbeda tergantung pada situasinya. Contoh, jika seseorang mengatakan "saya paham" dalam kelas, itu bisa berarti mereka benar-benar memahami pelajaran atau hanya sekedar sopan santun terhadap guru. Yang kedua ada reflexivity atau refleksivitas. Refleksivitas mengacu pada fakta bahwa individu tidak hanya mengikuti aturan sosial, tetapi juga secara aktif menciptakan dan menyesuaikannya sesuai kebutuhan. Struktur sosial bukan sesuatu yang tetap dan mengikat, melainkan hasil dari tindakan manusia yang terus diperbarui. Contohnya, dalam sebuah diskusi kelompok, aturan siapa yang berbicara dan bagaimana seseorang merespons tidak selalu ditetapkan sebelumnya, tetapi secara spontan dikelola oleh peserta diskusi. Yang ketiga ada accountability atau dapat dipertanggungjawabkan. Dalam interaksi sosial, individu selalu berusaha untuk membuat tindakannya tampak logis dan dapat dipahami oleh orang lain. Jika seseorang bertindak secara tidak biasa, maka harus memberikan alasan yang dapat diterima agar tidak dianggap menyimpang. Contohnya, seseorang yang terlambat masuk kelas mungkin akan mengatakan, "Maaf, saya terjebak macet," agar tindakannya lebih bisa diterima oleh orang lain. Yang selanjutnya kita masuk di konsep-konsep dasar etnometodologi. Beberapa konsep dasar dalam etnometodologi yaitu indeksikalitas, refleksivitas, dan akuntabilitas. Indeksikalitas merupakan tahapan mencari ungkapan atau bahasa tubuh yang muncul di antara individu maupun komunitas. Indeksikalitas digunakan oleh anggota untuk memahami situasi tertentu yang menggunakan unsur kalimat yang dikontekskan pada situasi tersebut. Berangkat dari kesepahaman terhadap konteks tersebutlah anggota dapat berinteraksi dengan menggunakan unsur kalimat dan dikontekskan pada situasi yang dikehendaki. Tetapi kembali lagi, sejauh itu masuk akal bagi para anggota sehingga tidak merusak keteraturan. Berdasarkan konsep indeksikalitas, etnometodologi dituntut untuk mampu menempatkan dirinya pada situasi yang dimaksud para anggota, bukan malah memaksakan pandangannya tentang realitas kepada para anggota. Selanjutnya yaitu konsep yang mengacu pada usaha anggota untuk mempertahankan anggapan-anggapan tentang realitas sosial. Ketika anggota mempunyai anggapan tertentu, kemudian ia bertindak berdasarkan anggapan tersebut, secara kebersamaan ia sedang berusaha membangun suatu realitas dan mempertahankan anggapan tersebut. Namun jika tidak terjadi
adalah tidak sesuatu yang realitas, dalam artian dia gagal membangun realitas berdasarkan anggapan awal tadi. Maka anggota bertindak secara refleksif yang bertujuan untuk mempertahankan anggapan awal tadi. Kemudian berangkat dari anggapan tersebutlah kita dan teman kita berhasil membangun dunia sosial. Nah, selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Jadi etnometodologi adalah pendekatan yang berusaha memahami bagaimana individu secara aktif menciptakan dan menafsirkan realitas sosial dalam interaksi sehari-hari dengan menggunakan teknik seperti analisis percakapan, eksperimen pelanggaran norma, dan analisis naratif. Etnometodologi membantu mengungkapkan aturan sosial yang sering tidak disadari tetapi fundamental dalam kehidupan manusia. Pendekatan ini sangat berguna dalam berbagai bidang seperti studi media sosial, pendidikan, dan dunia kerja karena memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana individu berinteraksi dan membentuk makna dalam kehidupan sehari-hari. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.